Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai bab 9 yaitu pernikahan. Definisi pernikahan. Pernikahan atau perkawinan secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata al-nikah atau yang bermakna al-wati atau bersetubuh, al-damu al-tadahul atau berkumpul pasukan, dan al-aqad atau perjanjian. Sedangkan menurut Muhammad Abu Ishrah, pernikahan adalah akad yang sangat berfaedah hukum kebolehan atau kehalalan untuk berhubungan keluarga, suami istri antara pria dan wanita, serta tolong-menolong dan memberikan hak batas pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Jadi pernikahan adalah salah satu ibadah yang sangat besar karena berlangsung sepanjang hidup. Maka dari itu, keberlangsungannya dan kesuciannya harus dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Oleh sebab itu, pernikahan merupakan lembaga yang sangat agung dan sangat sakral karena perlu ketentuan dan aturan dalam mewujudkannya. Allah menciptakan manusia tidak membiarkannya dengan kebebasan yang mutlak, tetapi Allah memberikan aturan kepada manusia agar dapat hidup layak, terhormat, dan bermartabat. Tanpa pernikahan, tidak mungkin seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat membentuk dan menata tatanan hidup dengan kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah, yaitu aman, tentram, saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Dalam Islam, hukum menikah oleh sebagian jumhur ulama yaitu sunnah atau dianjurkan. Tetapi menurut ahli fikih atau fuqaha, hukum menikah itu bisa berubah tergantung dengan kondisi seseorang tersebut. Hukumnya bisa mubah, sunnah, wajib, maupun makruh dan haram. Pertama, wajib. Menikah wajib yaitu bagi seseorang yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah dan serta memenuhi kewajiban sebagai suami maupun istri dan dalam kondisi syahwat yang sangat besar sehingga takut terjerumus kepada perzinahan jika ia tidak segera menikah. Yang kedua, sunnah. Menikah sunnah hukumnya bagi seseorang yang sudah mempunyai hasrat untuk menikah tetapi tidak khawatir terjerumus kepada perzinahan. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba sudah menikah, maka ia sudah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan menjaga sisanya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, mubah. Dijatuhkan kepada seorang yang sudah mampu untuk menikah serta memenuhi kewajiban sebagai suami dan istri, namun tidak memiliki dorongan syahwat yang mendesak sehingga tidak akan terjerumus kepada perzinahan. Kemudian yang keempat, makruh. Dijatuhkan bagi seorang yang sudah mampu menikah namun tidak memiliki dorongan syahwat yang mendesak dan juga tidak kuat untuk memenuhi kewajiban kepada pasangannya, seperti suami berkewajiban menafkahi istrinya dan istri berkewajiban untuk melayani suaminya. Terakhir, haram. Pernikahan menjadi hukumnya haram apabila seseorang tidak berkeinginan serta tidak mempunyai rasa bertanggung jawab terhadap pasangannya dalam berumah tangga. Adapun syarat dan rukun pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon pengantin. Calon pengantin ada dua, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita. Mempelai pria syarat-syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, tidak sedang berihram haji ataupun umroh, bukan mahramnya, tidak dalam keadaan masih beristri 4, tidak mempunyai istri yang haram dipoligami dengan calon istrinya. Yang kedua adalah mempelai perempuan. Syarat-syaratnya adalah beragama Islam, terang orangnya, terang perempuannya, sesuai dengan kehendaknya, bukan mahramnya, tidak dalam keadaan berihram, haji ataupun umroh, tidak dalam masa iddah, tidak bersuami, belum pernah dituduh berbuat zina oleh calon suaminya. Yang kedua ada wali. Wali adalah seseorang yang memiliki hak secara syara untuk menikahkan mempelai perempuan kepada calon mempelai pria. Syarat-syarat wali adalah beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki,
adil, tidak dalam perjalanan ihram, tidak dipaksa. Yang ketiga adalah saksi. Saksi adalah dua orang yang menyaksikan secara langsung proses akad pernikahan. Syarat-syarat saksi adalah beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, tidak dalam perjalanan ihram, tidak dipaksa, dan dapat melihat, berbicara, dan mendengarkan serta paham proses akad tersebut. Yang keempat adalah akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab kabul secara lisan. Bagi tunawicara bisa dilakukan melalui bahasa isyarat yang dimengerti. Untuk terjadinya sebuah akad, maka sebuah pernikahan harus memenuhi syarat-syarat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua orang tersebut harus sudah balik. Antara ijab dan kabul tidak dapat dipisah. Masing-masing yang melakukan akad dapat mendengarkan sebagian apa yang diucapkan orang lain. Calon mempelai perempuan harus disebut dalam ijab kabul baik dengan nama terangnya atau dengan hak domir. Kelima adalah mahar. Mahar merupakan rukun pernikahan, namun sebagian ulama menganggap bahwa mahar sebagai syarat syah nikah. Mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki pada perempuan saat pernikahan. Jumlah dan jenis mahar tidak ditentukan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis dan psikologis kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan agama dan hukum yang berlaku. Adapun fungsi keluarga sakinah adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi individual, meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah keluarga berfungsi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar, memperoleh ketentraman dan ketenangan jiwa, menimbulkan dorongan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban mencari nafkah yang halal. Fungsi keluarga yang lain adalah untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua adalah fungsi sosial. Keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil. Fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah fungsi spiritual. Memiliki fungsi sebagai motivasi atau dorongan dan wadah atau sarana untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga berarti sekumpulan orang dalam unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam ikatan pernikahan dan keturunan. Islam membentuk konsep tentang keluarga yang didambakan, yakni keluarga sakinah, atau kalangan masyarakat lebih mengenal dengan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah berasal dari akar kata sakanah yang berarti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Mawadah berasal dari kata al-wadu atau cinta, yaitu mencintai sesuatu. Atau ada juga yang mengartikan bahwa mawadah itu selalu mencintai baik di kala senang maupun susah. Warahmah berasal dari kata dasar rahmat yang berarti kasih sayang. Jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah berarti keluarga yang selalu memberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang. Kuncinya harus meluruskan niat berkeluarga karena ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian dari keluarga sakinah yaitu keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkannya oleh pasangan suami istri yang soleh dan solehah, yang selalu mengikuti syariat Allah dan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, persiapan pernikahan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pernikahan. Yang pertama, persiapan ilmu. Segala sesuatu yang kita lakukan tentu berdasar dengan ilmu. Maka dari itu, mengetahui ilmunya sangatlah penting untuk kita, terutama ilmu tentang pernikahan. Seperti apa tujuan pernikahan dalam Islam itu, bagaimana hukum pernikahan, syarat dan hukum pernikahan itu apa saja, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, persiapan mental atau psikologis menghadapi pernikahan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita kepada pasangan, kemudian bagaimana cara kita untuk melatih terus berlapang dada dalam menghadapi segala kekurangan dan persoalan. Kemudian yang ketiga, ada persiapan ruhiyah atau spiritual, yaitu persiapan yang berkaitan dengan
tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus senantiasa meningkatkan kualitas diri dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada persiapan fisik. Hal ini berkaitan dengan anggota tubuh kita. Seperti kita harus mengetahui alat reproduksi kita itu gimana cara kerjanya, kemudian memeriksa kesehatan terutama alat reproduksi kita, dan kita juga harus mengetahui bagaimana seks yang sehat. Kemudian yang kelima, ada persiapan ekonomi atau harta. Nah, ini sangat penting ya, karena dalam pernikahan itu memerlukan biaya yang cukup, sehingga kita harus mempersiapkannya. Yang selanjutnya yaitu proses pernikahan. Dalam proses pernikahan ini, seseorang harus memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Kemudian mendaftar ke kantor urusan agama atau KUA dan mengikuti proses selanjutnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku agar pernikahan tersebut tercatat di pencatatan sipil. Kemudian dilangsungkannya proses pernikahan dan disaksikan oleh pihak KUA. Kemudian akan diberi bukti pernikahan dengan diberikannya buku nikah untuk masing-masing pasangan. Setelah akad, disunahkan untuk menyelenggarakan walimah al-urshi, yaitu sebagai bentuk pesta pernikahan, dan disesuaikan dengan adat kebiasaan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan juga dianjurkan untuk tidak bermegah-megahan. Yang selanjutnya yaitu membangun keluarga. Keluarga bisa dibangun jika kita mengetahui tujuan dibentuknya keluarga. Menurut Abdurrahman An-Halawi, ada tujuan penting dalam pembentukan keluarga. Yang pertama, mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan keluarga. Yang kedua, mewujudkan ketentraman dan ketenangan. Yang ketiga, mewujudkan sunnah Rasulullah. Yang keempat, memenuhi kebutuhan kasih sayang kepada anak-anak. Yang kelima, menjaga fitrah agar tidak menyimpang dari jalan yang salah. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari pembentukan keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ilmu. Seorang suami dan istri harus memiliki ilmu agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah. Yang kedua, saling mengenal dan memahami. Seorang suami dan istri merupakan individu yang memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga satu sama lain harus bisa mengenal dan memahami karakter dari pasangannya, baik itu sikapnya, kebiasaannya, perilakunya, dan lain-lainnya, agar ketika nanti ada perbedaan bisa menyesuaikan. Yang ketiga, memiliki kepercayaan kepada masing-masing pasangan. Rasa percaya sangatlah penting dalam keluarga, karena dengan rasa percaya tidak akan ada rasa curiga antar pasangan. Yang keempat, komunikasi yang baik dan keterbukaan. Komunikasi sangat penting karena komunikasi adalah solusi dari permasalahan. Kemudian terbuka juga penting karena dengan adanya keterbukaan, kejujuran, maka pasangan bisa mengetahui apa yang dialami oleh pasangannya. Kemudian yang kelima, menjalankan kewajiban dan memberikan kebahagiaan. Seorang suami dan istri memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, dan juga di samping itu harus bisa memberikan kebahagiaan walaupun dengan hal yang sederhana. Kemudian yang keenam, senantiasa menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah. Karena memang pernikahan itu merupakan ibadah sepanjang hayat, tetapi di samping itu tingkat keimanan kita kepada Allah juga perlu ditingkatkan, dan berdoa kepada Allah juga harus dilaksanakan, karena dengan berdoa harapan dan cita-cita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kewajiban suami. Yang pertama, memberi nafkah lahir dan batin. Nafkah ini seperti memberikan pakaian, tempat tinggal, makanan, memenuhi kebutuhan biologisnya, memenuhi kebutuhan psikologisnya. Yang kedua, ada memperlakukan atau menggauli istri dengan baik, lemah lembut, dan menjaga kehormatannya. Yang ketiga, mendidik dan membimbing istri. Dan juga suami harus bisa menjaga istri dan keluarga dari perbuatan maksiat, dan bersama-sama untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kewajiban seorang istri. Yang pertama,
menaati suami selama perintah suaminya itu tidak berlawanan dengan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, menjaga kehormatan keluarga, baik hartanya atau dirinya. Yang ketiga, selalu menyenangkan suami dengan tingkah laku, sikap, dan penampilan, karena yang berhak atas diri seorang istri adalah suaminya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.